Bila rontal ini memang milik Tuan, aku punya sebuah kepentingan dengan Tuan, berkata wanita itu dengan nada suara terdengar sedikit menurun. Mungkin perbawa dari Prabu Guru Dharma Siksa telah membuat wanita itu agak menghormatinya. Orang biasa memanggilku dengan sebutan Mbah Galunggung. Mari kita bicara di dalam. Mungkin dengan bahasa dan kepala yang lebih dingin lagi akan menyelesaikan setiap urusan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan suara penuh kebijaksanaan. Maaf, ternyata hamba berbicara dengan Tuan Prabu Guru Dharma Siksa sendiri, berkata wanita itu yang langsung mengikuti ajakan Prabu Guru Dharma Siksa untuk berbicara di atas pendoponya. Terlihat hanya wanita itu dan seorang wanita muda yang ikut masuk ke pendopo padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Sisanya menunggu di halaman muka. Di atas pendopo wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai ketua padepokan Randu Abang, dan gadis yang bersamanya itu adalah keponakannya sendiri bernama Andini. Sekitar 3 bulan yang lalu, ayah dari Andini yang juga adalah adik kandungku telah terbunuh oleh orang-orang yang tidak dikenal, berkata Nyi Randu Abang memulai ceritanya. Setahuku, adikku sering pergi mengembara, kadang 3-6 bulan baru datang kembali. Terakhir dari kepulangannya itu telah membawa sebuah rontal ini, berkata kembali Nyi Randu Abang berhenti sejenak seperti tengah mengumpulkan ingatannya. Mungkin sudah suratan takdirnya. Beberapa orang tidak dikenal telah datang menyantroni rumahnya, disaksikan sendiri oleh anak gadisnya Andini. Adikku telah dikeroyok oleh orang-orang tidak dikenal itu hingga tewas. Bercerita Nyi Randu Abang berhenti sebentar, terlihat menarik napas panjang seperti seorang yang tengah berduka. Kami ikut berduka cita atas meninggalnya adik Nyi Randu Abang. Siapa nama ayah gadis ini? Berkata dan bertanya Prabu Guru Dharma Siksa menyela cerita Nyi Randu Abang. Adikku dan juga ayah keponakanku ini bernama Raka Jaya. Hanya rontal ini saja yang dapat kami pegang untuk menelusuri siapa gerangan orang-orang yang tidak dikenal itu yang telah menewaskan Raka Jaya, berkata Nyi Randu Abang sambil memperlihatkan rontal di tangannya. Semua mata di pendopo terlihat memandang ke arah rontal di tangan Nyi Randu Abang. Rontal itu memang adalah milikku, berkata Prabu Guru Dharma Siksa perlahan. Terlihat semua pandangan mata di pendopo itu tertuju kepada Prabu Guru Dharma Siksa, seperti menunggu apa yang akan ucapkan oleh orang tua mantan penguasa tanah Pasundan itu. Prabu Guru Dharma Siksa tidak segera melanjutkan kata-katanya, seperti berat bibirnya dan seperti tengah mempertimbangkan sesuatu. Terlihat tengah menarik napas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Sebenarnya ini sebuah rahasia kami, kata Prabu Dharma Siksa perlahan. Apa boleh buat, demi meluruskan permasalahan ini harus kubuka bahwa sekitar 5 bulan yang lalu aku bermaksud memindahkan sebuah benda pusaka kujang Pangeran Muncang ke kota Raja Kawali agar dapat disimpan di bangsal pusaka istana. Namun dalam perjalanannya 10 orang cantriku dicegat oleh 2 orang perampok berilmu tinggi. 7 dari 10 cantrik yang membawa benda pusaka itu tewas. 2 perampok berilmu tinggi itu telah dapat membawa pergi benda pusaka itu. Perlu diketahui bahwa sengaja aku menitipkan rontal itu pula bersama pusaka kujang Pangeran Muncang di dalam sebuah kotak hitam,
Bercerita, Prabu Guru Dharma Siksa berhenti sebentar, menarik napas panjang, seperti merasa berat harus bercerita tentang benda pusaka yang hilang. Semula kami bermaksud merahasiakannya. Semakin sedikit orang yang tahu tentang rahasia itu, akan memudahkan kami melacak siapa yang telah berani merampok benda pusaka milik kerajaan Pasundan itu. Berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa, menyesalkan peristiwa di balik rontal di tangan Nyi Ratu Abang yang ternyata hanya sebuah pahatan pakem tembang hina kelana, gubahan gabungan antara Prabu Guru Dharma Siksa dan Jayakatwang. Maafkan hamba telah membawa rontal ini. Sebaiknya rontal ini hamba serahkan kepada Tuan Prabu Guru Dharma Siksa sebagai pemiliknya. Tapi hamba akan terus menyusuri siapa pelaku di balik semua ini. Berkata Nyi Ratu Abang sambil menyerahkan rontal tembang hina kelana kepada Prabu Guru Dharma Siksa, pemilik rontal itu. Terima kasih. Rasa ini harus kita jaga agar kita dapat lebih mudah mengungkap di balik semua ini, sekaligus mendapatkan kembali pusaka kujang Pangeran Muncang. Berkata Prabu Guru Dharma Siksa, adakah hal lain yang telah Nyi Ratu Abang dapatkan selama ini? Bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada Nyi Ratu Abang. Adikku tewas sambil memegang sebuah kain penutup kepala berwarna gula kelapa. Berkata Nyi Ratu Abang. Kain penutup kepala gula kelapa, berkata Putu Risang seperti mengulang kembali perkataan Nyi Ratu Abang. Terlihat semua mata di pendopo padepokan itu memandang ke arah Putu Risang. Para prajurit Majapahit mengenakan ikat kepala berwarna gula kelapa. Berkata Putu Risang menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Apakah prajurit Majapahit berada di belakang semua ini? Bertanya Nyi Ratu Abang langsung mengambil sebuah pernyataan pikirannya. Begitu bodohnya prajurit Majapahit meninggalkan jati dirinya. Pasti ada orang lain yang sengaja meninggalkan ikat kepala itu untuk sebagai sebuah tujuan. Berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyampaikan jalan pikirannya. Ada orang lain yang sengaja ingin memecah persaudaraan antara Pasundan dan Majapahit. Berkata Jayakatwang tanpa bercerita tentang kecurigaannya kepada salah seorang bangsawan yang ditemuinya di bandar pelabuhan Pragota. Maaf bila ku katakan bahwa adikmu terlihat sebagai salah satu dari kedua orang perampok. Kunci utama sekarang adalah siapakah yang bersamanya. Adakah Nyi Ratu Abang mengenal sahabat dekat Rakajaya? Bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada Nyi Ratu Abang. Aku masih ingat ayahku berangkat bersama sahabatnya Paman Bango Samparan. Berkata Andini yang selama ini hanya berdiam diri. Bango Samparan dari Rawa Rontek maksudmu? Bertanya Prabu Guru Dharma Siksa. Benar, Paman Bango Samparan dari Rawa Rontek. Berkata Andini membenarkan perkataan Prabu Guru Dharma Siksa mengenal sebuah nama. Pantas 10 cantriku dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Setahuku Bango Samparan memang seorang yang berilmu tinggi. Dialah kunci kita untuk mengungkap kegelapan ini. Berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Kita harus bergerak cepat sebelum ada orang lain yang ingin menutup rapat-rapat rasa itu sebagaimana nasib Rakajaya. Berkata Jayakatwang memberikan pikirannya. Kamu benar, bisa jadi nasib Bango Samparan sedang terancam sebagaimana sahabatnya Rakajaya. Berkata Prabu Guru Dharma Siksa membenarkan jalan pikiran Jayakatwang. Sebagai orang Majapahit, hamba merasa berkepentingan dengan urusan ini. Izinkan hamba untuk segera berangkat mencari Bango Samparan. Mungkin kedua muridku Pangeran Jayanegara dan Maesa Muksa dapat menemani perjalanan hamba.
berkata Putri Sang menawarkan dirinya bersama kedua muridnya menemukan Bango Samparan yang dianggap kunci utama yang sangat penting untuk segera diselamatkan. Terima kasih, kalian adalah tamu kami. Tidak enak hati bila terjadi sesuatu pada kalian. Di samping juga bahwa kalian belum mengetahui arah Rawa Rontek, tempat kediaman Bango Samparan. Berkata Prabu Guru Dharma Siksa merasa tidak enak hati telah membawa tamunya kepada masalah hilangnya pusaka kujang Pangeran Muncang. Kami hanya perlu seorang petunjuk jalan menuju Rawa Rontek, berkata Putri Sang. Aku dapat menjadi petunjuk jalan menuju Rawa Rontek. Ayahku pernah mengajak aku ke tempat kediamannya, berkata Andini angkat bicara menawarkan dirinya sebagai seorang penunjuk jalan menuju Rawa Rontek, tempat kediaman Bango Samparan. Semua mata terlihat memandang ke arah Andini. Semua orang di pendopo itu seperti baru memperhatikan wajah gadis itu dengan seksama. Ternyata adalah seorang gadis yang sangat cukup jelita, memiliki wajah dan paras begitu sempurna seperti wajah seorang dewi yang biasa dipahat dalam candi-candi yang disucikan. Mungkin Gusti Yang Maha Agung telah menggariskan kalian datang ke padepokanku untuk membantu menyelesaikan urusan kami ini, berkata Guru Dharma Siksa seperti tidak dapat menolak lagi maksud baik Putri Sang. Demikianlah akhirnya semua telah sepakat menugaskan Putri Sang bersama kedua muridnya menuju Rawa Rontek dengan Andini sebagai petunjuk arahnya. Sementara itu Nyi Ranu Abang terlihat tengah berpamit diri. Hamba berharap semoga urusan ini dapat segera terungkap, berkata Nyi Ranu Abang ketika berdiri bermaksud pamit diri kembali ke padepokannya. Terlihat Nyi Ranu Abang telah menurini anak tangga pendopo dan bersama semua para muridnya telah berjalan ke arah pintu gerbang halaman muka padepokan diiringi pandangan mata semua yang ada di dalam pendopo. Dan malam di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa terlihat sudah begitu gelap. Semilir angin terasa begitu dingin menusuk kulit di lereng Gunung Galunggung itu. Bilik untukmu telah disiapkan, beristirahatlah lebih dulu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mempersilahkan Andini beristirahat. Kurasa kalian juga perlu beristirahat yang cukup di malam ini, karena besok pagi kalian akan melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putri Sang, Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada. Terima kasih, kami pamit diri beristirahat lebih dulu, berkata Putri Sang mewakili kedua muridnya masuk ke dalam ke tempat yang sudah disediakan untuk mereka di padepokan itu. Akhirnya di atas pendopo itu tertinggal 3 orang tua saja. Kalian berdua baru saja datang dari sebuah perjalanan yang cukup melelahkan. Beristirahatlah, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Jayakatwang dan Pendeta Gunakara. Demikianlah malam itu semua penghuni padepokan Prabu Guru Dharma Siksa telah masuk di dalam biliknya masing-masing. Hawa dingin di atas lereng Gunung Galunggung memang begitu dingin, kadang terasa menusuk kulit tubuh ketika semilir angin dingin itu menembus lewat sela-sela bilik bambu mereka. Dan malam itu di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa berlalu begitu tenang, tidak ada kejadian apapun di malam itu. Semburat warna merah sang pagi telah menghiasi cakrawala langit di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di lereng Gunung Galunggung itu. Suara ayam jantan sudah terdengar jelas diselingi kicau burung-burung kecil sebagai tanda awal kehidupan pagi sudah datang membangunkan bumi.
Terlihat beberapa anak ayam berlari mengikuti induknya di halaman muka padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di pagi itu. Ternyata induk ayam itu pergi menghindari 4 ekor kuda yang dibawa oleh 2 orang cantrik padepokan. Kuda-kuda telah disiapkan. Aku berharap semoga keselamatan selalu mengiringi langkah kalian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putu Risang dan rombongannya yang telah bersiap diri untuk melakukan perjalanan menuju Rawa Rontek, tempat kediaman Bango Samparan, kunci utama yang mungkin dapat menjawab masalah hilangnya kujang Pangeran Muncang. Demikianlah pagi itu terlihat 4 ekor kuda telah keluar dari regol pintu gerbang padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Matahari kuning emas seperti setia mengawal 4 orang berkuda yang tengah menuruni lereng Gunung Galunggung di pagi itu. Rawa Rontek berada di arah barat matahari, berkata Andini memberi arah perjalanan ketika mereka berempat sudah berada di bawah kaki Gunung Galunggung. Ternyata Andini sepertinya seorang gadis yang sudah terbiasa di atas punggung kuda. Terlihat telah menghentakkan kakinya di perut kuda, memberi perintah kepada kudanya untuk berlari lebih kencang lagi ketika mereka telah berada di sebuah padang ilalang yang luas. Melihat kuda Andini di depan mereka telah berlari, maka Putu Risang, Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada telah mengikutinya melarikan kudanya. Terlihat 4 orang penunggang kuda memacu kudanya membelah padang ilalang yang luas, membelakangi matahari yang setia mengiringi perjalanan mereka. Ketika mereka telah berada di muka sebuah hutan, Andini memberi isyarat agar mereka berhenti sebentar untuk beristirahat. Dan matahari yang setia di belakang mereka memang telah berada hampir di atas puncaknya. Mereka pun terlihat mencari sebuah tempat yang teduh untuk beristirahat sambil membiarkan kuda-kuda mereka merumput. Kita akan memasuki hutan pepat ini sambil menuntun kuda-kuda kita. Di balik hutan ini kita melingkari perbukitan Hayangan ke arah utara, berkata Andini memberi arah perjalanan mereka. Masih jauhkah perjalanan kita menuju Rawa Rontek? Bertanya Putu Risang kepada Andini. Masih harus menembus malam. Dan Putu Risang tidak bertanya lagi, percaya bahwa Andini seperti telah mengenal betul jalan menuju Rawa Rontek. Nampaknya ayahnya ketika masih hidup sangat sering membawa gadis ini mengembara, berkata Putu Risang dalam hati sambil melihat ke arah Andini yang sudah membuka bekal yang dibawanya. Kasihan, gadis ini telah ditinggal mati oleh ayahnya, berkata kembali Putu Risang dalam hati sambil melihat gadis itu tengah mengunyah bekalnya. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun segera melanjutkan perjalanan kembali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andini, mereka memang harus menuntun kuda-kuda mereka ketika memasuki hutan yang sangat tebal dan pepat itu, hingga akhirnya mereka dapat menembus hutan itu dan langsung melingkari sebuah perbukitan. Kita melingkari perbuatan Hayangan ke arah utara, berkata Andini memberi arah perjalanan. Cukup jauh memang berjalan melingkari perbukitan Hayangan. Akhirnya ketika senja sudah mulai berakhir, mereka telah menemukan sebuah padukuhan kecil di bawah kaki perbukitan Hayangan. Kita bermalam di banjar desa, berkata Andini yang berjalan di muka memasuki sebuah regol gerbang desa. Silahkan kalian bermalam, banjar desa kami selalu terbuka untuk siapapun yang kemalaman di perjalanan, berkata seorang warga yang kebetulan bertetangga dengan banjar desa.
Demikianlah malam itu mereka bermalam di Banjar Desa, karena Andini seorang wanita, tidak ada kewajiban untuknya bergilir jaga. Beristirahatlah Andini, biarlah kami para lelaki akan bergilir berjaga, berkata Putu Risang kepada Andini. Dan suasana malam di atas padukuhan yang tenang itu begitu damai. Terdengar suara air di sungai kecil di samping Banjar Desa, terdengar bersama derik suara malam seperti irama pengiring tidur. Hingga datangnya sang pagi, tidak ada kejadian apapun menimpa atas diri mereka berempat. Terlihat mereka berempat saling bergantian bersih-bersih diri di sungai kecil dekat Banjar Desa itu. "Terima kasih telah mengizinkan kami bermalam di Banjar Desa," kata Putu Risang sambil pamit diri kepada seorang pemilik rumah yang bertetangga dengan Banjar Desa yang ditemuinya kemarin malam. "Kami mohon maaf tidak menyediakan apapun," berkata orang itu. Demikianlah mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan menuju Rawa Rontek yang dikatakan oleh Andini tinggal sepertiga hari perjalanan lagi. Semilir angin pagi terlihat menerbangkan rambut Andini yang berkuda di depan di sebuah jalan bulakan panjang, sementara Putu Risang, Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada mengikutinya dari belakang. Andini memang layak seperti seorang dewi dalam pahatan indah di candi-candi. Terlihat begitu tenang di atas punggung kudanya, membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona kagum. "Berhenti!" berkata tiba-tiba tiga orang berwajah kasar yang muncul dari sebuah tikungan jalan. Terlihat Andini segera memperlambat kudanya dan berhenti tepat di muka ketiga orang-orang berwajah kasar itu. Sementara Putu Risang dan dua orang muridnya sudah pula menghentikan kuda-kuda mereka. "Ada kepentingan apakah sehingga kalian menghentikan perjalanan kami?" berkata Andini ketika sudah turun dari kudanya. "Kami hanya meminjam sebentar keempat kuda kalian ke pasar kuda," berkata salah seorang di antara mereka, orang-orang berwajah kasar itu. "Kalian akan merampok kuda-kuda kami," berkata Andini dengan mata dan wajah marah. Tidak, kami bukan merampok. Kami hanya perlu sebentar meminjamnya. Bila anak manis tidak percaya, boleh sekalian mengantar kami ke pasar kuda," berkata salah seorang di antara mereka dengan wajah nakal memandang Andini. Nampaknya Andini sudah sangat hafal dengan sikap dan pandangan lelaki nakal merayapi seluruh wajah dan tubuhnya. Entah dari mana di tangan Andini sudah memegang sebuah bubuk kecil dari bambu. Ternyata bubuk kecil itu berisi tepung putih sangat lembut dan halus, diletakkan di sebelah tangan Andini. Dan dengan sekali tiup, tepung putih halus itu telah bertebaran menyelimuti tubuh ketiga orang-orang kasar itu. "Tepung putih ini adalah racun yang akan membuat diri kalian gatal-gatal," berkata Andini sambil memandang ke arah tiga orang yang mencegatnya itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andini, terlihat ketiga orang itu sudah merasa kegatalan sepanjang tubuhnya. Rasa gatal itu memang terasa hebat. Terlihat ketiga orang itu masih saja menggaruk-garuk beberapa bagian tubuhnya. "Mintalah ampun kepadaku, karena hanya aku yang mempunyai obat penangkalnya," berkata Andini sambil bertolak pinggang. Putu Risang, Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Andini mencoba menahan diri. Meski di dalam hatinya timbul rasa kasihan melihat ketiga orang itu masih saja menggaruk-garuk beberapa bagian tubuhnya yang terasa gatal.